Apa yang terjadi antara Cristiano Ronaldo dan juga Manchester United benar-benar berbanding terbalik. Seperti diketahui bersama, kalau MU musim ini benar-benar tampil sangat buruk. Sedangkan Ronaldo sendiri justru tampil gacor dan bahkan baru saja mencetak gol ke-50-nya di tahun 2023 ini. Nah, melihat itu semua, tentu saja nggak sedikit fans MU yang punya harapan kalau CR7 bisa kembali ke MU lagi. Apalagi jika melihat penampilan Rashford dan Martial yang tambah nggak jelas di lini depan. Akan tetapi, Ronaldo sendiri seperti dalam wawancara menjabarkan kalau ia kini sudah sangat nyaman main buat Al Nassr. Dan kalaupun ada kemungkinan balik Eropa, jelas pilihannya bukanlah MU. Karena meskipun Ronaldo sangat cinta dengan United, melihat bagaimana orang-orang di MU ketika itu memperlakukannya, jelas membuat Ronaldo sakit hati. Pertandingan melawan Al-Shabaab tentu saja membuat Ronaldo kini menjadi sorotan. Pasalnya, ia yang mencetak 1 gol dalam kemenangan 5-2 Al Nassr, kini tercatat berhasil mengemas 50 gol di tahun 2023. Tentu saja bagi ukuran pemain seusianya, itu adalah catatan yang sangat gemilang. Dan kalau boleh bertaruh, coba kalian sebutkan siapa pemain yang sudah berusia segitu bisa mencetak banyak gol dan bisa main konsisten hampir 90 menit per laga. Tentu saja sangat mustahil terjadi. Dan Ronaldo mampu menjawab itu semua lewat gol-golnya baik untuk Al Nassr maupun timnas Portugal. Ya, situasi yang terjadi dengan Ronaldo sekarang jelas berbanding terbalik dengan mantan klubnya, Manchester United. Kita semua tahu, kalau di musim ini, MU ini beneran babuk. Di EPL mereka keteteran. Di UCL nasib mereka pun di ujung tanduk. Lalu dari segi kebobolan, gawang Onana sudah total jebol 35 kali. Kemudian para penyerangnya, yang paling mending Holund sih, tapi di EPL ia masih 0 gol. Sedangkan Rashford dan Martial, sudahlah, nggak tahu lagi. Nah, melihat dari segala realita yang ada, fans pun mengerti jika setiap kesalahan yang diarahkan kepada Ronaldo ketika itu adalah salah besar. Ketika itu, setiap hal buruk yang terjadi dengan MU selalu Ronaldo yang jadi kambing hitam. Entah itu di zaman Ole, Rangnick, dan yang terparah adalah di era Ten Hag. Ya, seburuk-buruknya di era Ole ataupun Rangnick, Ronaldo ibaratnya hanya dianggap beban oleh media. Namun faktanya dialah yang menggendong MU lewat 24 gol semusimnya, di samping save-save berharga dari De Gea. Ronaldo yang kita tahu sedang kena mental karena masalah kematian anaknya beneran dihajar betul psikisnya oleh media dan tentu saja perlakuan Erik ten Hag. Itulah mengapa Roy Keane, Kevin Prince Boateng, dan Arturo Vidal merasa apa yang dilakukan Ten Hag ketika itu sungguh keterlaluan. Ya, Roy Keane merasa marah dan jengkel saat melihat Ronaldo disia-siakan Ten Hag kala MU dihajar Manchester City 6-3, di mana ex-kapten MU itu menyebut kalau pelatih asal Belanda itu sama sekali tak menghormati Ronaldo. Saya pikir dia menunjukkan rasa tidak hormat kepada Ronaldo. Ronaldo seharusnya bisa dilepas Manchester United sebelum akhir bursa transfer musim panas 2022 ditutup. Ten Hag mengatakan bahwa dia ingin mempertahankan Ronaldo. Oke, Anda membutuhkan pilihan. Akan tetapi, Anda tidak bisa menahan Ronaldo hanya untuk duduk di bangku cadangan. Dia salah satu pemain terhebat yang pernah ada. Gagasan bahwa dia tidak punya pilihan itu sampah. Ucap Keane dilansir Sky Sport 2022 lalu. Kemudian ada juga nih Kevin Prince Boateng dan Arturo Vidal yang meski tak punya hubungan dekat dengan Ronaldo, tapi mereka merasakan apa yang dilakukan Ten Hag kepada Ronaldo sungguh nggak masuk akal. Apa yang sudah dia lakukan kepada Ronaldo dan pemain-pemain lainnya, dia itu bukan pelatih di level Manchester United. Bayangkan saja, Anda punya seorang pencetak gol terbanyak, kemudian dia disingkirkan. Menentang pemain terbaik di dalam tim, Anda tidak bisa melakukannya. Anda perlu memberi dia rasa hormat.
Ucap Boateng kepada saluran YouTube 5 yang dipandu ex-bintang MU Rio Ferdinand. Pelatih itu datang dengan buruk. Bagaimana Anda bisa membuang Cristiano Ronaldo? Begitulah orang-orang ini. Dia adalah pencetak gol dan dia mengeluarkannya. Orang botak itu sangat rumit, ucap Vidal dilansir Mirror. Ya, melihat dari segala hal yang ada, jelas apa yang dirasakan Ronaldo ketika itu sungguh-sungguh sakit. Maka dari itulah ia memaksa diri buat keluar melalui jalur interview dan membuka semua borok MU. Emang sih cara Ronaldo ini salah dan gak bisa dibenarkan, meski sebagian besar yang ia katakan itu fakta. Tapi kita juga harus melihat dari sudut pandang Ronaldo. Sebab bagaimanapun, Ronaldo bukanlah orang yang suka berbuat tanpa berpikir matang terlebih dahulu. Nah, atas dasar itulah saat ditanya soal kemungkinannya balik Eropa, khususnya MU, yang dimana para fans benar-benar berharap ia balik, Ronaldo dengan tegas menjawab, kalau masanya di Eropa sudah habis. Dan Ronaldo memang sudah sebahagia itu di Al Nassr. Sebab di sana ia begitu dihargai dan dicintai, baik itu oleh rekan-rekan, staf pelatih, dan tentu saja fans Al Nassr yang beriman. Lebih lanjut, Ronaldo juga mengatakan, dengan usianya yang sekarang, gak mungkin baginya buat main di Eropa lagi. Meski ia juga gak bisa menampik, kalau dalam hidupnya segalanya bisa terjadi. Saya 100% yakin untuk tidak membela klub benua Eropa lagi. Saya sudah berada di ujung karir. Saya ingin bermain 2 atau 3 tahun lagi. Jadi maksimal, saya ingin menyelesaikan karir di usia 40 tahun. Saya kira di angka itu akan menjadi momen yang pas. Tapi saya tidak tahu masa depan. Ya, pada akhirnya kini Ronaldo sudah kembali menemukan lagi sentuhan terbaiknya. Kalau bisa konsisten, maka ini akan menjadi keuntungan juga buat timnas Portugal di Euro 2024. Sebab meski sudah 38 tahun, tapi harus diakui, kalau pencetak gol terbaik Selekodaskinas saat ini masihlah Ronaldo.